bisa mengeluarkan materi atau kita bisa mengeluarkan bukan materi. Kita tersenyum kepada saudara muslim kita terhitung sedekah. Kita membantu orang lain terhitung sedekah. Dan ketika kita idkhalus surur fi qulubin nas, kata Rasulullah, membuat orang lain bahagia termasuk sedekah. Maka pagi hari ini kita akan bahas bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita sedekah tanpa mengeluarkan harta benda kita. Di sini sahabatnya bernama Abu Hurairah. Teman-teman, kita sudah pernah bahas siapa Abu Hurairah itu. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Beliau dari suku Daus yang berasal dari negara Yaman. Kapan beliau masuk Islam? Ada dua pendapat. Kemarin kita sudah pernah bahas. Pendapat pertama mengatakan bahwa beliau masuk Islam ketika peristiwa Perang Khaybar. Datang Abu Hurairah dari Yaman menuju Madinah. Kemudian menyusul para sahabat, bertemu di Khaybar. Disitulah Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian menyatakan dirinya masuk agama Islam. Pendapat yang kedua, ternyata Abu Hurairah ini masuk Islamnya bukan di Madinah, tapi masuk Islamnya terlebih dahulu di suku Daus yang berada di Yaman. Kepada siapa Abu Hurairah ini masuk Islam? Kepada seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi. Suatu ketika Tufail bin Amr Ad-Dausi berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita hijrahnya ke suku Daus yang berada di Yaman?" Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Tufail ini, "Apakah kamu bisa menjamin bahwa di Yaman nanti ada orang yang bisa menerima dakwah kita? Ada orang yang mendukung dakwah kita?" Kata Tufail bin Amr ini, "Saya tidak tahu ya Rasulullah." Maka dengan jawaban yang Rasulullah SAW dapatkan dari Tufail, Rasulullah tidak mau. Karena tidak ada golongan yang akan menerima Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menerima dakwahnya. Tufail bin Amr Ad-Dausi tidak menyerah begitu saja. Begitu tawarannya ditolak oleh Rasulullah SAW, beliau hijrah seorang diri dari Mekah menuju suku Daus yang berada di Yaman. Bertahun-tahun berdakwah di Yaman, tidak ada satu orang pun yang beriman kepada Tufail bin Amr Ad-Daus. Kecuali ada seorang hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hidayah. Siapa itu? Adalah Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Masuk Islamnya Abu Hurairah kepada seorang sahabat yang bernama Tufail bin Amr Ad-Dausi, menjadikan sahabat Tufail bin Amr Ad-Dausi ini memborong pahala semua yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Betapa banyak pahala beliau. Karena hanya dengan satu orang beriman kepada dakwah kita, sudah menjadikan Tufail bin Amr ini memborong semua pahala yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah ini mendapatkan hadis yang paling banyak, Pak. 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu apa makna sedekah itu. Sedekah berasal dari shadaqah. Percaya, meyakini. Percaya dalam hal apa, Ustadz? Percaya bahwa semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, harta, benda, atau sebagainya, adalah titipan dari Allah untuk kita. Bukan milik kita. Maka, ketika kita meyakini itu bukan milik kita, lebih mudah bagi kita untuk mengeluarkannya dalam membantu orang lain. Maka, dalam hadis sebelumnya disebutkan, was-shadaqatu burhan, bahwa sedekah yang kita keluarkan menjadi bukti bagi kita. Apakah kita meyakini semua harta yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita milik kita? Atau kita meyakini bahwa semua yang Allah berikan kepada kita hanya titipan yang harus diberikan kembali untuk membantu hamba-hamba Allah yang membutuhkan? Kalau keyakinan kita sudah sampai pada sedekah, pada sampai keimanan bahwa harta itu adalah titipan,
maka sangat mudah bagi kita untuk mengeluarkan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah. Kata Allah, ya bena Adam, amfiq umfiq alaik. Wahai anak-anak Adam, berinfaklah, keluarkan harta kalian di jalan Allah, maka akan aku ganti dengan jadinya yang lebih baik. Kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Kata Allah, barang siapa yang menginfakkan, bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka satu harta yang dikeluarkan, Pak, akan menjadi 7 cabang. Dari 7 cabang ini menjadi 100 benih. Artinya 7 kali 100 menjadi 700. Kalau kita sedekahkan 100 juta, katakanlah paling kecil kita sedekahkan 1 juta. Berarti pahala yang kita dapatkan 1 juta kali 7, 7 kali 100, yaitu 700 juta. Di situ disebutkan ila sab'imi'ati dhi'fin au ila ad'afin katsirah. Sampai 700 kali lipat. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj menyebutkan fa fihi tasrihun bil madhhabis sahihil mukhtar indal ulama anna tad'ifa la yaqifu ala sab'imi'ati dhi'fin. Disitulah kata Imam Nawawi, pendapat yang terkuat dari ulama secara jelas dikatakan bahwa ketika seseorang itu sedekah, Pak, ternyata tidak dilipat gandakan hanya 700 kali. Tapi bisa saja dilipat gandakan lebih dari itu sesuai dengan kapasitas keikhlasannya ketika dia mengeluarkan sedekah. Kalau kita sedekah 1 juta, kata Allah, bisa saja diganti dengan 700 juta. Tapi menurut Imam Nawawi, bisa saja diganti lebih dari 700 juta sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Kemudian, teman-teman, ketika kita sudah paham konsep sedekah ini, maka ada hal yang harus kita sedekahi. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, kullu sulamai minan nasi alaihi sadaqah. Sesungguhnya, setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita, ada 360 sendi, harus kita sedekahkan setiap hari. Maksudnya gimana, Ustaz? Apakah setiap sendi ini harus bersedekah? Setiap sendi dalam tubuh kita ini wajib kita sedekahi. Bagaimana cara sedekahnya? Taat kepada Allah, tinggalkan larangannya. Bagaimana cara sedekahnya, Ustaz? Bisa melakukan sholat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, dan sebagainya. Maka teman-teman, semua yang kita lakukan setiap pagi, baik sedekah, baik itu sholat duha, dan sebagainya, itu adalah bentuk sedekah kita kepada diri kita sendiri. Meskipun secara kasat mata, kita mengeluarkan harta kita, diambil dari dompet, dikeluarkan untuk orang. Secara kasat mata, kita yang memberi. Tapi pada hakikatnya, ketika kita memberi orang lain, yang diberi terlebih dahulu adalah diri kita. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, Allah menjaga sedekah hambanya. Sampai ketika seseorang bersedekah dengan sebutir kurma, kemudian kurma itu dirawat oleh Allah, ditumbuhkan sampai menjadi pohon yang besar, kemudian berbuah. Sedekah kita, berapapun nominalnya, meskipun kecil, akan dijaga, Pak. Kemudian, kalau diterima oleh Allah, sedekah kita akan berkembang. Kapan panennya, Ustadz? Insya Allah kita akan panen di akhirat nanti. Kata Rasulullah SAW, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainal itsnain shadaqah. Setiap pagi, di mana matahari terbit, ada 2 orang yang sedang bertekai, Pak. Bersengketa, ribut, dengan masalah bisnisnya, dengan masalah dagangnya, dengan keluarganya. 2 orang bertikai.
kemudian kita hadir untuk mendamaikan, maka kehadiran kita dalam mendamaikan saudara muslim kita adalah sedekah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau ketika engkau menolong saudaramu, dia membawa barang yang berat, dinaikkan barang itu ke atas tunggangannya, dia gak bisa, Pak. Kita datang, bantu saudara kita untuk menaikkan barangnya ke atas tunggangannya. Ada orang bawa barang belanjaan berat, ada orang bawa dagangan berat. Kemudian kita lihat di pinggir jalan, dia sedang menaikkan barangnya di atas motornya, berat. Kayaknya gak sanggup nih. Akhirnya kita datang membantu, kita naikkan, Pak. Bantu teman-teman kita menaikkan barangnya di atas kendaraan kita, itu juga tergolong sedekah. Dan kita harus yakin, teman-teman. Terkadang ijabah doa kita itu bukan langsung datang dari kita berdoa. Kadang ketika kita berdoa, ada orang lain yang mendoakan kita. Secara kita tidak tahu, ijabah doa kita Allah titipkan lewat doa orang lain. Kata Rasulullah SAW, "Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi." Sesungguhnya Allah akan selalu menolong kita selama kita menolong saudara-saudara kita. Jadi teman-teman yang sudah berdoa, belum diijabah doanya, mungkin sedekahnya kurang. Karena bisa jadi ketika kita bersedekah, sedekah ini adalah kunci ijabah dari doa-doa kita. Jadi jangan hanya meminta kepada Allah, tapi coba cara yang lain, keluarkan sedekah. Insya Allah, sedekah yang kita keluarkan membantu ijabah doa-doa kita. Kata Rasulullah SAW, kalau seseorang di antara kalian dapat musibah, tertimpa penyakit, maka obatilah penyakit kalian dengan memperbanyak sedekah. Dawu maradakum bisadaqah. Obatilah penyakit kalian dengan memperbanyak sedekah. Sakit, sudah ke dokter, Ustaz. Sakit, sudah minum obat, Ustaz. Sudah bekam, Ustaz. Semua alternatif sudah dijalankan. Belum juga sembuh. Mungkin kesembuhannya Allah titipkan lewat sedekah. Kemudian, kata Rasulullah SAW, kalau ada seseorang hamba, teman kita, datang kepada kita, kemudian dia minta tolong kepada kita mampu untuk membantu, tapi kita tidak mau untuk membantu, ancamannya kata Rasulullah SAW, man adzalla indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa qadirun ala ayyan surahu. Apa balasannya dari Rasulullah SAW? Adzallahu Allahu yaumal qiyamah bainal khalaiq. Barang siapa yang didatangi oleh seseorang muslim di depan rumahnya. Saudara kita datang, Pak, punya masalah. Sesungguhnya kita sanggup, kita mampu untuk membantu, tapi kita tidak mau untuk membantu. Kata Rasulullah SAW, orang yang tidak mau membantu saudaranya sedangkan dia mampu, kelak di hari kiamat akan dipanggil, dihinakan di depan-depan makhluk. Karena apa? Orang ini diberikan kemampuan, tapi tidak mau membantu urusan saudaranya. Dia bilang, sudah, masalah kamu, masalah kamu. Masalah saya, masalah saya. Orang yang seperti ini berat tanggung jawabnya di akhirat. Karena apa? Allah menitipkan sebagian harta kepada kita, ada jatah saudara kita di sana. Datang orang, belum makan seharian. Kita di rumah ada uang, ada sembako. Kemudian kita bilang, mohon maaf saya nggak bisa bantu, dosa. Ada orang punya masalah finansial, terlilit hutang, datang ke rumah kita, minta bantuan. Kita terima dengan lapang dada. Karena begitu kita memberikan solusi, secara tidak langsung, kita telah membuka pintu ijabahnya doa. Bisa saja, Pak, doa-doa kita yang belum terkabul, ternyata Allah akan mengijabah ketika seseorang datang ke rumah kita, membawa masalahnya, kita bantu dia, dia selesai masalahnya, kemudian Allah baru mengabulkan semua doa-doa kita. Kata Rasulullah SAW, daripada saya iktikaf di masjid 1 bulan penuh, kemudian di waktu yang sama saya harus membantu saudara muslim saya, maka kata Rasulullah, saya akan lebih membantu saudara muslim saya
daripada saya harus iktikaf semalaman, iktikaf beberapa hari, bahkan diriwayatkan iktikaf 1 bulan penuh di masjid, lebih Rasulullah SAW mencintai, lebih Rasulullah mencintai untuk membantu saudaranya. Artinya, hablum minan nas, ada pahalanya, hablum minallah. Ketika kita berbuat baik, beribadah, pahala yang kita dapatkan, pahala antara kita dengan Allah. Tapi ketika kita berbuat baik kepada manusia, menolong saudara-saudara kita, yang mendapat manfaatnya, manusia saudara lain, dapat manfaatnya, Allah juga memberikan pahalanya untuk kita. Jadi teman-teman, jika ada seorang teman kita datang ke rumah kita minta bantuan, dibantu. Jangan terlalu pelit membantu teman kita sehingga Allah menjadikan rizki kita bertambah sempit. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kullu khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Dan setiap langkah kita menuju masjid untuk melaksanakan salat terhitung sebuah sedekah. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika seseorang berwudu dari rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat. Apa yang akan Allah berikan? Allah akan berikan 2 kemuliaan. Pertama, setiap langkahnya menghapus dosanya di masa yang lalu. Kemudian setiap langkahnya akan menaikkan derajatnya di masa yang akan datang. Inilah pahala yang akan kita dapatkan kalau kita istiqomah melakukan sholat berjamaah di masjid. Tentu istiqomah sholat berjamaah di masjid ini, pahalanya tidak akan kita dapatkan kalau kita sholat di rumah. Meskipun sama-sama berjamaah, tapi pahala sholat berjamaah di masjid jauh lebih besar. Semakin besar pahalanya, semakin besar tingkat kesulitannya. Semakin jauh jarak rumah kita dengan masjid, semakin besar pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Bahkan ada sebuah riwayat menyebutkan, ada seseorang meninggal, Pak, dengan izin Allah masuk ke dalam surga. Diceritakan kepada Rasulullah, istrinya berkata, ya Rasulullah, ketika seorang ini hendak meninggal dalam sakaratul maut, suami saya berkata, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak lebih bagus? Kemudian Rasulullah SAW tersenyum, mengabarkan bahwa ternyata suami kamu ketika datang sakaratul maut, ditampakkan betapa besarnya pahala seseorang yang berjalan keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melakukan sholat. Saking besarnya begitu ditampakkan, orang ini berkata, kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi dari masjid? Dengan lebih jauhnya rumah saya kepada masjid, lebih banyak pahala yang akan saya dapatkan. Ini orang sudah ditakdirkan masuk surga, Pak. Tapi ternyata, meskipun dia bisa masuk ke dalam surga, ada tahapan-tahapannya. Semakin jauh jarak rumahnya dengan masjid, semakin besar pahala yang akan diterima kita. Maka teman-teman, ketika kondisi sudah normal, azan subuh berkumandang, keluar rumah, langkahkan kaki kita menuju masjid. Kenapa berat untuk menuju masjid, Ustadz? Karena berat dia memikul dosanya. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, semakin berat kaki ini untuk melangkahkan ke masjid. Meskipun ada kendaraan, bahkan meskipun jarak rumah dia dengan masjid sangat dekat. Maka kita evaluasi sebelum hari ini, sebelum adanya pandemi corona ini. Ketika azan subuh berkumandang, apakah hati kita terbangun, Pak? Kemudian mengeluh kaki kita untuk melangkahkan ke masjid. Atau kita memilih lebih sholat di rumah saja. Atau bahkan ada sebagian orang tidak sempat bangun karena terlalu lelah dia mencari materi. Jadi kekuatan iman ini bisa diukur ketika kita mendengarkan azan. Azan berkumandang, semua kegiatan kita stop, keluar rumah, langkahkan kaki ke masjid. Semakin jarak rumah kita jauh, semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Tentunya di sini disebutkan wa kullu khutwatin tamshiha, semua langkah yang kita langkahkan menuju masjid. Jadi di sini disunahkan jalan kaki menuju masjid. Bagaimana kalau naik motor, Ustaz? Tidak dihitung, Pak. Karena motor tidak ada langkahnya.
Di sini yang disunahkan adalah ketika kita melangkahkan kaki menuju masjid. Wa tumitul adza anit tariqi shadaqah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika kalian menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain dari jalan, itu terhitung juga sebagai sebuah sedekah. Ini yang penting, teman-teman. Karena ternyata jatah rezeki kita, jatah hidayah kita, bahkan jatah surga kita sudah Allah atur sebelum kita lahir ke dunia ini. Bagaimana cara kita mendapatkan rezeki, bagaimana Allah memberikan kita hidayah, bagaimana Allah memasukkan kita ke dalam surga, sudah Allah atur sebelum kita dilahirkan. Ada seseorang yang dipermudah rezekinya oleh Allah agar dia bisa masuk surga lewat sedekahnya. Agar ada orang yang memang ditahan rezekinya oleh Allah, karena apa? Allah tahu, kalau orang ini diberikan rezeki yang banyak, maksiatnya juga banyak. Maka ditahanlah rezeki itu tidak diberikan di dunia. Kapan diberikannya Ustadz? Nanti di akhirat. Semua yang hidup sudah punya jatah rezeki masing-masing. Tidak akan pernah tertukar jatah rezeki seseorang dengan temannya, dengan saudaranya. Ketika kita meyakini ini, akan tenang Pak hati kita. Bekerja atau tidak kerja, Allah sanggup untuk menghadirkan rezeki di depan kita. Bekerja atau tidak bekerja, ketika Allah bilang tidak ada jatah rezeki, 24 jam kita bekerja, tidak bisa dapat apa-apa. Bekerja atau tidak bekerja, Allah bilang tidak kaya. 10 tahun kita bekerja, Pak, tidak mendapatkan apa-apa. Karena cara mencari rezekinya salah. Ada transaksi yang haram, ada modal yang tidak halal, ada investor yang punya akad batil. Semua ini menjadikan rezeki kita tidak berkah. Kalau rezeki kita berkah, kata Rasulullah SAW, mudah rezeki itu untuk dikeluarkan di jalan Allah. Mobil yang berkah, mudah Pak, untuk dibawa menuju kajian. Dibawa mobil kita menuju masjid. Dibawa mobil kita silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Tapi kendaraan yang tidak berkah, begitu ada kajian Pak, tidak mau mobil ini untuk mendekatkannya ke masjid. Harta yang tidak berkah, diberikan oleh Allah kepada kita, cara mendapatkannya salah. Tidak mungkin harta ini mudah untuk kita keluarkan untuk bersedekah. Contoh, ada uang di kantong kita, katakanlah 1 miliar. 1 miliar, datang orang panitia pembangunan masjid. Minta sedekah. Begitu disodorkan proposal, uang ada 1 miliar, berapa yang keluar? 100 juta, 1 miliar. Kalau uangnya berkah, Pak, insya Allah 1 miliar ini terpanggil untuk membantu pembangunan rumah Allah. Tapi kalau 1 miliar ini tidak berkah, ternyata yang keluar dari 1 miliar itu hanya 10.000, 100.000, bahkan bisa kurang lebih dari itu. Menandakan bahwa semua yang dihasilkan oleh manusia tidak semuanya bisa menghasilkan pahala. Sedekah yang kita keluarkan ternyata adalah tabungan kita kelak di akhirat. Maka teman-teman yang sudah dibekali oleh Allah, sudah diberkahi hartanya, sudah dibanyakkan rizkinya, janganlah taruh rizki kita di langit, Pak. Jangan taruh rizki kita di rumah kita. Akhirnya apa? Begitu kita taruh semua rizki itu di rumah, baik berupa benda ataupun uang, sulit bagi kita untuk mensedekahkannya. Semua rizki yang dititipkan oleh Allah turun dari langit ke bumi. Maka kembalikan lagi rizki dari langit itu, taruh di langit. Bagaimana Ustadz? Cara naruh rizki kita, cara naruh harta benda kita di langit. Sedekahkan, Pak. Harta itu diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi. Kita yang di bumi menerima jatah rizki kita masing-masing. Maka kalau kita habiskan di bumi, Pak, nanti di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa dari harta kita. Yang dari langit, kembalikan ke langit. Taruh harta benda kita, simpan di langit. Kenapa harus disimpan di langit, Ustaz? Begitu jasad kita terkubur di bawah tanah, maka yang di langit itu akan membantu, memberikan cahaya, memberikan kedinginan,
melindungi kita di alam kubur kita. Kalau semua dunia yang kita dapatkan, semuanya dihabiskan di dunia, apa yang akan kita nikmati kelak di akhirat? Maka di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah memprioritaskan kehidupan mereka di dunia. Kata Rasulullah SAW, seseorang yang memprioritaskan kehidupannya di akhirat akan dicukupkan rizkinya untuk kehidupan dunianya. Ini penting, harus kita yakini. Kemudian kata Rasulullah SAW, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha kanat bil muslimin. Ada seorang hamba, kata Rasulullah. Hamba ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah masuk ke dalam surga, berguling-guling hambanya. Kata Rasulullah, kenapa ini berguling-guling? Saking senangnya, Pak. Orang dapat rezeki yang semulanya, mohon maaf, orang miskin, tiba-tiba dapat uang cash 100 miliar. Dia bukan cuma tersenyum, bukan cuma tertawa, bahkan dia bisa berguling-guling, saking senangnya. Orang sudah punya uang 100 juta, tiba-tiba dapat uang 100 triliun, Pak. Apa yang terjadi? Bukan cuma tersenyum, bukan cuma ketawa, bahkan dia bisa berguling-guling, saking senangnya. Nah, keadaan yang sama diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Ada seorang hambanya masuk surga. Saking senangnya dia berguling-guling di surga. Kemudian Rasulullah SAW diberitahukan bahwa orang yang masuk surga ini ternyata bukan karena hajinya, bukan karena umrohnya, bukan karena sholatnya, bukan karena sedekahnya, bukan. Ternyata ada amal ibadah yang menurut dia sangat kecil, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Apa itu, Ustaz? Ketika ada pohon jatuh, Pak, di tengah jalan. Dengan pohon jatuh itu, orang-orang tidak bisa lewat karena terganggu. Nah, datanglah hamba Allah ini, pohon yang tadi menghalangi jalan dipotong, Pak. Disingkirkan dari jalan. Dengan sebab dia memotong pohon yang jatuh di jalan ini, orang ini bisa masuk surga. Kuncinya, ketika kita menolong orang lain, ternyata pertolongan Allah ada. Ketika kita merasa seseorang sudah merasakan kesulitan yang luar biasa, kita juga merasakan, Pak, bagaimana kita bisa membantu saudara saya ini. Kalau kita bantu dia, insya Allah kita akan dibantu di akhirat, Pak. Bagaimana dibantu di akhirat, Ustaz? Dibantu dibuka jalan menuju surga, Pak. Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan di akhirat, kecuali kita dibebaskan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan teman-teman, ketika ada pohon jatuh saja, kita singkirkan, bisa masuk surga. Bagaimana kalau ada saudara kita, mohon maaf, sedang terlilit hutang, kesulitan finansial, bermasalah dengan rumah tangganya, kemudian kita hadir di tengah-tengah mereka, kemudian kita bisa membantu mereka. Yang terlilit hutang kita bebaskan, mereka bisa terbebas dari hutangnya. Yang bermasalah dengan rumah tangganya, kita bisa mendamaikan suami istri itu. Kemudian yang bermasalah dengan saudara-saudaranya, kita bisa hadir, akhirnya mereka bisa berdamai. Mungkin ini jalan termudah kita yang dihadirkan oleh Allah menuju surga, Pak. Sebagian hamba Allah memang tidak dikayakan di dunia, tapi kelak di akhirat jadi orang yang paling kaya. Karena apa? Karena ternyata dia sering membantu orang lain. Pahalanya, Pak, tidak ditampakkan oleh Allah di dunia. Tapi pahala yang sangat besar itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang membantu teman-teman kita di akhirat. Maka kita tidak tahu pahala apa yang membuat Allah ridho kepada kita sehingga mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita masuk ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman yang dihadirkan masalah ke dalam kehidupannya, jangan bersedih. Apalagi mohon maaf, sampai menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa ini terjadi kepada saya? Ini bukan hanya komplain, Pak. Ini bukan hanya mengeluh. Ini sudah jauh di atasnya keluhan. Karena dia merasa, mohon maaf, ya Allah, kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa harus saya? Kenapa bukan teman-teman saya? Sejatinya orang yang berkata seperti ini menyalahkan Allah. Tidak yakin bahwa Allah itu maha benar. Tidak yakin bahwa semua musibah yang dihadirkan ke dalam kehidupannya
Sudah sesuai kadarnya. Nah, orang yang seperti ini harus memperbaiki kualitas imannya. Agar ketika semua masalah datang, pikirannya menjadi positif, dan tetap dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak enak untuk kita, tidak enak untuk kehidupan dunia kita, tapi mungkin kelak di akhirat kita akan bersyukur betapa besar pahala yang akan kita dapatkan ketika bersabar dengan semua yang sudah Allah takdirkan. Mungkin susah di dunia, Pak, tapi di akhirat belum tentu. Mungkin di dunia sedikit hartanya, tapi di akhirat wallahu a'lam, bisa jadi kita menjadi orang yang paling kaya. Tapi Ustadz, untuk sedekah kan butuh uang. Betul, Pak. Untuk sedekah memang butuh uang. Untuk zakat memang butuh uang. Tapi prioritas kehidupan kita bukan dunia. Prioritas kehidupan kita untuk akhirat. Bagaimana cara untuk mengetahui seseorang yang memprioritaskan kehidupan dunianya dan akhiratnya? Ketika prioritas hidup kita adalah akhirat, Pak, begitu kita mendapatkan dunia, maka dunia ini hanya numpang lewat, kemudian kita kembalikan lagi ke akhirat. Orang yang prioritas hidupnya surga, dia tidak mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi begitu mendapatkan rizki dari Allah, dia keluarkan kembali rizki itu, ditabung untuk kehidupan surganya. Tapi seseorang yang kehidupan prioritasnya adalah dunia, begitu dia mendapatkan dunia, semua dihabiskan di dunia. Dia lupa bahwa ternyata setelah dunia ini ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Nah, bagaimana cara Allah mengangkat derajat kita? Salah satunya dengan memberikan ujian. Ketika kita bersabar dengan ujian, turun ujian kepada kita, Pak. Apa yang terjadi? Orang yang beriman akan sabar, bersyukur. Orang yang tidak beriman, ketika datang ujian, menyalahkan orang lain, bahkan yang lebih parah, dia menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kenapa saya? Kenapa bukan saudara saya? Ya Allah, kenapa lama ujiannya? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia beriman, Pak, dia langsung sadar. Ternyata dengan adanya ujian, Allah ingin menghapus dosa-dosa di masa yang lalu saya. Allah ingin menaikkan derajat saya di masa yang akan datang. Allah ingin membukakan pintu surga lewat ujian ini. Bayangkan, Pak, kalau kita tidak diuji, kalau kita tidak diberikan tempaan oleh Allah, kalau kita tidak pernah susah dalam hidup, bagaimana mungkin kita bisa bertemu dalam satu komunitas yang besar ini? Allah sengaja menghadirkan itu. Allah mengambil sebagian harta kita, karena ternyata kata Allah, aku sudah kasih kamu banyak, kamu gak kembalikan. Bagaimana cara mengembalikan harta yang sudah diberikan Allah? Dikembalikan lewat sedekah, membantu saudara kita, membantu pembangunan masjid, membantu agama Allah. Kalau ini sudah kita lakukan, teman-teman, insya Allah, semua yang sudah kita dapatkan dari Allah, mudah keluarnya. Kita gak tahu ajal itu kapan menjemput kita. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang itu akan dikejar dengan rizkinya, sebagaimana ajal juga mengejarnya. Ketika rizki sudah ditakdirkan masuk ke dalam kehidupan kita, cepat, Pak, tanpa sebab rizki masuk. Begitu juga dengan ajal. Kalau sudah ditakdirkan terjadi, kapanpun waktunya, dalam kondisi apapun kita, sakit, tidak sakit, tua, muda, sehat, tidak sehat, semua ketika ajalnya datang, selesai semua urusan kita. Nah, untuk menghadapi itu, maka kita perbanyak sedekah. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana seorang muslim itu bersedekah. Tidak harus dengan materi, tapi bisa juga dilakukan dengan amal yang tidak mengeluarkan materi. Kata Rasulullah SAW, wal kalimatu thayyibah shadaqah. Perkataan yang baik juga sedekah. Bagaimana mungkin, Ustaz, kita hanya berkata baik, tapi mendapatkan pahala sedekah? Sangat mungkin dan sangat logis. Ketika kita memberikan nasihat kepada teman-teman kita, itu terhitung dengan kalimah thayyibah, perkataan yang baik. Bagaimana mungkin kata-kata yang baik bisa keluar kecuali, bagaimana mungkin perkataan yang baik bisa keluar dari orang yang tidak baik? Tidak mungkin, Pak. Mulut mengeluarkan sesuatu hanya yang ada di dalam otak kita. Artinya,
Kalau otak kita isinya tidak baik, mulut kita akan berkata tidak baik. Ada orang sering melaknat saudaranya. Ada orang sering mengumpat. Ada orang sering berkata kotor, berkata keji, kata-katanya jorok. Sesungguhnya orang ini sedang menampakkan isi hatinya. Karena mulut ini, Pak, mengeluarkan sesuatu apa yang ada di hati. Hatinya kotor, kata-katanya kotor. Hatinya bersih, kata-katanya juga jernih. Orang yang hatinya kotor, mohon maaf, kata-katanya menyakiti saudara-saudaranya. Tapi orang yang hatinya bersih, bisa bersedekah lewat kata-katanya. Tidak banyak dia percaya, tidak banyak dia bercanda, tidak banyak dia berbicara. Tapi begitu dia berbicara, dia bisa bersedekah dengan kata-katanya. Maka teman-teman yang diberikan kesempatan untuk berdakwah, sudah hijrah, sudah memiliki ilmu, maka kita harus husnuzon kepada Allah. Positive thinking kepada Allah. Bisa saja kita dimudahkan masuk surganya lewat jalan dakwah ini. Habis semua harta saya, Ustadz. Mungkin itu adalah bentuk pembersihan dari Allah. Kalau dibanyakkan harta, kita malas untuk berdakwah. Maka Allah ambil harta kita agar kita fokus di dakwah. Kalau dibanyakkan aset kita, ternyata aset ini menjadi beban. Berat kita untuk beribadah. Maka diambil kembali aset itu oleh Allah agar kita ringan untuk menjalankan ibadah. Nah, teman-teman, di antara kandungan hadis ini ada 7, teman-teman bisa baca sendiri. Pertama, setiap anggota tubuh wajib untuk kita sedekahi. Tangan kita, kaki kita, mata kita lebih banyak membutuhkan sedekah. Yang kedua, sedekah tidak terbatas pada materi. Kita bisa bersedekah dengan membantu orang lain, dengan memberikan ide, dengan memberikan saran, dengan melarang dia atau memerintahkan dia tidak membutuhkan uang. Kemudian yang ketiga, meringankan beban teman adalah sedekah. Teman kita datang membawa masalah, teman kita membawa semua problem dibawa ke rumah kita, Pak. Ini rumah kita, mohon maaf. Kadang ada sebagian teman yang rumahnya memang dijadikan base camp untuk menumpahkan masalah. Orang yang seperti ini harus bersyukur. Karena ada sebuah riwayat menyebutkan idza aradallahu bi'abdihi khairan sayyara hawaijan nas ilaih. Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang hamba, maka Allah jadikan seorang hamba ini tempat bagi saudara-saudaranya untuk menumpahkan permasalahannya, kemudian orang ini memberikan solusi. Jadi teman-teman yang dihadiri rumahnya oleh teman-teman lain, bersyukurlah. Tidak semua orang bahagia ketika rumahnya didatangi. Tapi orang-orang yang mendatangi rumah kita, pastikan mereka memiliki hajat kepada kita. Kata Rasulullah SAW, ketika seseorang diinginkan kebaikannya oleh Allah, maka orang ini akan didatangi banyak orang, Pak. Datang teman, datang saudara, minta bantuan. Nah, orang yang seperti ini, kelak pahalanya paling banyak di akhirat. Karena orang datang membawa masalah, pulang dari rumahnya, masalahnya beres. Orang datang ke rumahnya, punya masalah dengan istri, dengan keluarganya, pulang dari rumahnya, masalahnya beres. Orang yang seperti ini, sayyara hawaijan nas ilaih, kata Rasulullah, dalam riwayat disebutkan, dijadikan tempat curhat, Pak. Rumah dia dijadikan gudang untuk numpahin masalah. Ya, ibarat kata dijadikan tempat sampah, Pak. Orang punya masalah dibuang di situ. Orang punya problem dibuang di rumah itu. Orang punya masalah finansial curhatnya di situ. Nah, orang yang dijadikan rumahnya tempat curhat bagi teman-teman lain, kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, orang ini adalah orang yang dikehendaki memiliki kebaikan yang sangat banyak. Kemudian mendapatkan menciptakan kedamaian adalah sedekah. Ketika teman kita punya masalah dalam bisnis, dalam akad dan sebagainya, kita pertemukan dua orang ini, akhirnya karena kita pertemukan mereka bisa berdamai. Ketika mereka bisa berdamai, saat itulah turun rahmat Allah kepada kita. Kemudian setiap langkah ke masjid adalah sedekah. Berkata baik adalah sedekah, dan nomor 7, semua sedekah menaungi kita di akhirat. Kata Rasulullah SAW, "Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas."
Semua dari kita nanti di akhirat, Pak, berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Kalau yang sedekahnya cuma 100.000, ya, naungannya cuma segini, Pak. Kalau sedekahnya 1 juta, naungannya lebih besar. Kalau sedekahnya 1 miliar, 10 miliar, Ustaz, justru itulah orang yang akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Karena dia nanti bukan cuma bawa naungan, Pak. Mungkin orang itu nanti bawa kanopi, Pak. Begitu matahari didekatkan oleh Allah, waktu nasyamsu hina idin kami dari mil, kata Rasulullah, matahari didekatkan di atas kepala kita hanya dengan jarak 1 jengkal, Pak. Panasnya gimana kalau kita nggak bisa punya naungan, Pak? Jadi perbanyaklah sedekah itu, agar sedekah yang kita keluarkan bisa kita manfaatkan kelak di akhirat. Bukan sekarang, Pak. Di akhirat. Meskipun di dunia kita juga dibalas. Nah, inilah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bersedekah, di dunia diganti, di akhirat gantinya lebih besar. Kalau sudah diganti di dunia, Ustaz, apakah di akhirat juga diganti? Wallahu a'lam. Yang jelas semua yang diberikan Allah kepada kita hanya titipan, Pak. Allah menguji kita lewat harta. Kata Allah, nih, saya kasih nih 1 miliar. 1 miliar dihabisin atau keluar lagi untuk jalan Allah. Allah Maha tahu. Nih, saya kasih 10 miliar. 10 miliar dihabisin di dunia atau dia tabung untuk kehidupan akhirat. Allah Maha tahu. Maka teman-teman yang diberikan harta berlimpah oleh Allah dalam hidupnya, bersyukur. Mungkin dengan keberlimpahan harta itu, jalan surganya lebih mudah. Teman-teman yang ditahan rizkinya oleh Allah juga bersyukur. Mungkin karena jalan rizkinya ditahan oleh Allah, dengan seperti itu kita lebih mudah untuk mengerem maksiat. Kalau banyak uang kita, Pak, sementara iman kita tidak banyak, tidak kuat, lebih mudah kita untuk bermaksiat daripada untuk menjalankan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas hari ini, teman-teman. Jika ada yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol, Pak Suharyanto. Ya, Ustadz. Mau tanya, Ustadz. Terkait dengan sedekah, apakah sedekah yang paling utama, Ustadz? Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah meninggal, itu istri-istrinya itu kan menanyakan kepada Abu Bakar bagian-bagian dari hartanya yang akan diwariskan. Ternyata Siti Aisyah kan mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, peninggalanku tidak boleh diwarisi, tapi ia adalah sedekah. Berarti enggak ada sama sekali yang diwariskan hartanya itu dari Rasulullah, Ustaz. Itu pertanyaan yang kedua. Karena semuanya adalah untuk sedekah. Dan dikaitkan dengan kita yang saat ini itu sebaiknya bagaimana antara harta yang kita wariskan dengan harta yang kita sedekahkan. Itu prosentasenya kira-kira bagaimana menurut Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Heri. Pak Heri ternyata sudah memikirkan bagaimana untuk membagi warisan. Ini menandakan bahwa beliau sudah mempersiapkan ajalnya ini. Alhamdulillah. Ingat, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Pertanyaan pertama, sedekah yang paling utama. Bergantung kondisi. Kalau orang, ada sebuah riwayat menyebutkan, sedekah yang paling utama adalah suqyal ma', memberikan minuman. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang waktu itu di zaman Rasulullah SAW tidak ada orang memiliki sumur, nggak ada orang punya galon di rumahnya, nggak ada. Maka kata Rasulullah, sedekah yang paling utama adalah memberi minuman, karena orang waktu itu butuh minuman. Kalau sekarang Pak, orang tidak butuh minuman. Yang orang-orang butuhkan adalah sembako. Dari yang lebih utama adalah yang paling banyak dibutuhkan. Kalau orang punya minuman di rumahnya, tapi tidak punya beras, apakah kita juga memberikan minuman? Maka hadis ini berlaku kontekstual, tidak tekstual. Dia sudah punya air, galonnya masih terisi penuh, tapi tidak punya beras.
maka yang harus kita sedekahkan ini sedekah paling utama. Kemudian warisan Nabi. Apakah Nabi itu meninggalkan warisan? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para Nabi itu tidak mewarisi harta benda. Fa innal anbiya la yurithuna dinaran wala dirhama. Para Nabi, para Rasul tidak mewarisi harta-hartanya. Harta yang ditinggalkan menjadi sedekah untuk orang lain. Nabi Muhammad tidak meninggalkan warisan. Semua yang ditinggal oleh Rasulullah SAW menjadi sedekah untuk orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Jadi Nabi tidak mewarisi harta. Yang mewarisi harta adalah kita sebagai umatnya. Kemudian yang paling baik untuk menyiapkan warisan dan sedekah. Nah, sebaiknya kita mengikuti hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi, innaka intadzar warathaka aghniya khairun laka min an tatarahum akifa yatakaffafuna 'anil nas. Sesungguhnya jika kalian meninggal dalam keadaan kaya raya, banyak harta, banyak aset, banyak rumah, lebih baik daripada kalian meninggal dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Orang meninggal, na'udzubillah, bukannya ahli waris bahagia, Pak. Malah, na'udzubillah, malah ahli warisnya sedih. Kenapa? Begitu dia meninggal, ternyata masih memiliki tanggungan hutang. Na'udzubillah. Maka ketika kita sudah menyiapkan yang terbaik untuk ahli waris kita, segera kita bagikan. Agar ahli waris itu tidak bersengketa ketika kita sudah tidak ada. Yang terbaik adalah memperbanyak sedekah, kemudian jatah ahli waris itu juga diberikan. Suka kalau hambanya itu, pengikutnya, umatnya, meninggalnya dalam keadaan kaya. Kemudian kekayaan itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, ada yang dapat rumah, ada yang dapat mobil. Itu lebih baik daripada kita, na'udzubillah, meninggal dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, kemudian ahli waris kita meminta-minta kepada saudara, meminta-minta kepada tetangga. Karena kita sebagai kepala rumah tangga, tahu Pak, bagaimana cara mencari materi, mencari nafkah dan sebagainya. Sementara ahli waris kita, istri, anak, tidak bisa melakukan seperti apa yang sudah pernah kita lakukan. Jadi sebelum kita meninggal, kita dibagi dulu. Ahli waris itu mendapatkan berapa, itu lebih aman daripada ahli waris meninggal tidak meninggalkan warisan apa-apa. Jadi yang ditekankan kita menjadi kaya, ahli waris kita juga menjadi kaya. Karena sedekah yang paling baik, sedekah kita kepada orang terdekat kita. Siapa orang terdekat kita? Ibu kita, bapak kita, suami, istri, anak, dan sebagainya. Itu yang paling berhak untuk kita sedekahi. Daripada kita bersedekah kepada orang yang tidak kita kenal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sarip. Mau nanya nih Bang Sarip nih, Pak Ustaz. Mangga. Pak Ustaz, mau nanya nih, kalau kita berjanji kita menjual sesuatu barang, kemudian setelah itu kita nanti kalau ada laku barang tersebut, kita mau ngasih sesuatu kepada orang yang membutuhkan, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Itu kan sudah dicatat berarti, Ustaz, ya. Tapi saya juga katakan juga insya Allah gitu ya, nanti kalau sampai terjual laku nanti kamu saya kasih apa dan sesuatu gitu. Gimana Ustaz itu seperti itu, Ustaz? Janji seperti itu, Ustaz. Masalahnya kalau kita sudah janji pada orang tersebut, orang itu tiba-tiba mati, Ustaz. Waduh, belum sempat kita, padahal barang yang dijual laku, tapi yang kita janjikan mati dia, Ustaz. Maksudnya meninggal gitu, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Mohon pencerahan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, hukum nazar, teman-teman kita akan bahas. Kata Rasulullah SAW, la tanziru, jangan kalian bernazar. Fa innan nadhra la yughni minal qadri syai'a. Sesungguhnya nazar yang kita ucapkan tidak merubah nasib kita.
Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sesungguhnya orang yang bernazar itu adalah orang yang pelit. Kenapa pelit? Karena dia mensyaratkan ibadah ketika Allah mengabulkan hajatnya. Ustaz, kalau saya laku rumah ini, Ustaz, laku harta saya ini, Ustaz, dijual, nanti saya akan bangun masjid. Berarti ada syarat, Pak. Ketika kita mau ibadah sama Allah, masih hitung-hitungan. Kalau anak saya lulus jadi PNS, Ustaz, saya mau sedekah. Berarti ada syaratnya untuk sedekah. Padahal yang kita sedekahkan juga dari Allah. Ustaz, kalau nanti saya punya perusahaan besar, saya nanti mau bangun masjid. Berarti ada syaratnya. Kalau Allah ngasih perusahaan, kita baru bangun masjid. Maka kata ulama, bernazar ini hukumnya makruh, teman-teman. Tapi menjalankan nazar hukumnya wajib. Jangan mudah untuk bernazar. Bernazar saja, nanti kalau begini saya akan begini. Kalau begitu saya akan begitu. Ini disebut dengan nazar. Nazar hukumnya makruh. Lebih baik tidak bernazar. La tanziru, kata Rasulullah. Jangan kalian bernazar. Karena apa? Karena nazar itu tidak bisa mengubah takdir seseorang. Nggak bisa, Pak. Kalau terjual, Ustaz, saya akan sedekah. Sebenarnya, begitu dia bersedekah, Pak, bisa jadi langsung terjual. Kenapa tidak sedekah dulu? Untuk memudahkan terjualnya aset kita. Malah menunggu Allah ngasih dulu baru dikeluarin. Nah, ini yang masuk dalam konsep nazar. Jadi teman-teman yang ingin bernazar, stop bernazarnya. Kalau mau melakukan sebuah ketaatan, entah itu sedekah ataupun sholat nawafil, entah itu puasa, Ustaz, kalau saya lulus jadi PNS, saya mau puasa 3 hari dalam sebulan. Berarti ketika dia mau beribadah, ada syaratnya. Seakan-akan kita bilang sama Allah, ya Allah, kalau kamu kasih saya segini, saya akan kasih kamu segitu. Ini konsep nazar seperti itu, Pak. Makanya dimakruhkan kita bernazar. Ya Allah, kalau kamu kasih saya 1 juta, nanti saya kasih kamu 10.000. Ini kan begitu, Pak. Meskipun kita nggak ngasih ke Allah langsung, Allah ngasih ke kita langsung. Ya Allah, ini 10.000 saya kembalikan karena kamu sudah ngasih saya 1 juta. Kepada siapa 10.000 dikasihkan? Untuk sedekah. Kepada siapa sedekah itu? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, stoplah untuk bernazar. Karena nazar itu hukumnya makruh. Nazar itu, kata Rasulullah, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang-orang yang pelit. Kenapa pelit? Karena dia mau sedekah ada syaratnya. Kalau nggak dikasih laku, kalau rumahnya tidak terjual, asetnya tidak dijual, dia nggak mau sedekah, nggak mau puasa, nggak mau sholat, nggak mau ini, nggak mau itu. Nah, pensyaratan ini teman-teman yang dimakruhkan oleh para ulama. Jadi kalau kita mau beribadah sama Allah, jangan disyaratkan. Masa kita mensyaratkan sama Allah, menjanjikan sesuatu kepada Allah, ya Allah, saya berjanji kalau saya begini, saya akan dikasih, saya akan ngasih kamu. Nah, ini tidak baik. Maka ulama memakruhkan kita untuk bernazar. Tapi hukumnya ketika sudah terucap, wajib untuk dilaksanakan. Wajib. Bagaimana kalau sudah meninggal, Ustaz? Cari ahli warisnya, Pak. Bagaimana ahli warisnya tidak ada? Cari saudara-saudara yang lebih membutuhkan, kita sedekahkan. Misal kita berjanji ngasih ke orang ini 1 juta. Kalau tanah kita laku 1 miliar. Kita kasih 1 juta. Ternyata dia meninggal. Cari ahli warisnya, berikan kepada mereka. Ini adalah nazar saya untuk memberikan suami kamu, bapak kalian. Tapi karena bapak kalian sudah meninggal, ini saya kasihkan kepada ahli waris. Itu cara menjalankan nazar. Bagaimana kalau tidak sanggup menjalankan nazar, Pak? Ada orang saking semangatnya, Pak, bernazarnya ketinggian. Ya Allah, kalau saya punya uang misalkan 1 miliar, saya akan menaiki atau mendaki Gunung Everest misalkan. Berat ini, Pak. Tapi sudah terucap sebagai nazar, harus dilakukan. Tapi kalau nazarnya ketinggian di atas kemampuan dia, maka ada kafarahnya. Ada sebagai penebus. Harus ditebus, Pak.
Bagaimana cara menebusnya? Dengan memberikan makanan 10 anak yatim. Tidak sanggup Ustaz, berpuasa 3 hari. Itu adalah dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum. Kata Allah, itulah penebus untuk nazar-nazar kalian yang tidak sanggup kalian lakukan. Pertama, kalau ada budak, kita bebaskan budak. Tidak ada budak, kita bisa memberikan 10 makanan bagi orang yatim. Tidak ada, tidak sanggup, kita berpuasa 3 hari untuk menebus nazar yang sudah kita ucapkan. Jadi teman-teman sekali lagi, jangan pernah bernazar. Kalau mau sedekah, sedekah saja, jangan mensyaratkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah punya Allah, dan sesungguhnya semua yang kita berikan untuk Allah memang dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini saya dari Sukabumi. Baik, dengan Bapak siapa? Eko. Pak Eko. Ya, sedikit ada yang saya ingin minta saran. Ketika saya melepas aset karena ingin untuk menutupi sebagian dari hutang saya, dan ketika aset itu telah selesai saya tunaikan, saya jual, kemudian ada hak orang lain berupa 2,5% yang harus saya keluarkan, dan kemudian itu juga ternyata aset itu belum menutupi hutang saya, tapi tetap saya keluarkan kemarin. Jadi apakah saya harus mendahulukan hutang mendahulukan hutang saya sudah lunasi dahulu, atau 2,5%-nya tetap saya keluarkan, walaupun memang eksekusinya tetap saya keluarkan 2,5%, dan hutang saya memang belum terlunasi 30% lagi, tapi minimal ketika itu saya berprinsip bahwa ketika saya melepas sebagian yang bukan milik saya, suatu saat mungkin Allah akan menggantinya lebih baik. Bagaimana pandangan Pak Ustadz mengenai hal itu? Mendahulukan hutangnya dulu atau zakatnya dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal kita jual tanah nih Pak Eko di Sukabumi. Kita jual 10 miliar. Ada komisi marketing buat calo-calo 2,5%. Misal kalau komisi calo. Begitu laku 10 miliar, langsung dikasih. Calo-calo dikasih. Para agen-agen propertinya dikasih, selesai urusan kita sama mereka. Nah, itu kalau urusan dengan manusia. Adapun zakat yang dimaksud 2,5% itu, kita harus paham teman-teman. Dalam konsep zakat, ada asnaf, ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini kita kategorikan zakat fitri ya, zakat wajib. Zakat wajib. Nah, bagaimana Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bayar utang atau kita membayar zakat 2,5%? Orang yang punya hutang, wal gharimina, kata Allah, tidak wajib bayar zakat. Jadi kalau kita, mohon maaf, ada sebagian teman-teman yang masih memiliki tanggungan, nggak boleh bayar zakat. Selesaikan dulu, baru kita boleh membayar zakat. Karena orang yang memiliki tanggungan, memiliki hutang, kata Allah, tidak boleh bayar zakat. Kecuali dia memiliki aset yang mencukupi untuk membayar tanggungannya. Ada asetnya 10 miliar, tanggung jawab dia hanya 5 miliar. Maka orang yang seperti ini wajib berzakat, masih wajib. Tapi ketika dia tidak memiliki aset sama sekali, tanggungannya, mohon maaf, misal tanggungannya 10 miliar, nggak ada aset sama sekali. Orang yang seperti ini masuk dalam kategori al-gharimin, orang yang memiliki hutang, tidak wajib berzakat. Jadi zakat itu dikeluarkan bagi orang yang memiliki hutang, tapi asetnya lebih banyak daripada jumlah hutangnya. Ini tetap berzakat. Tapi orang yang memiliki hutang lebih banyak daripada jumlah asetnya, tidak wajib untuk berzakat. Teman-teman, selesaikan dulu kewajibannya, setelah itu baru kita berzakat. Seperti zakat Idul Fitri yang sebentar lagi, zakat fitri yang sebentar lagi datang kepada kita. Bagaimana kalau belum selesai urusan saya dengan misalkan pihak ketiga,
aset kita lebih banyak apa enggak? Oh, pasti lebih banyak Ustaz. Maka kita masih wajib untuk berzakat. Jadi bukan berarti semua orang yang memiliki hutang tidak wajib berzakat. Bukan, ada rinciannya. Kalau asetnya lebih banyak dan dia masih memiliki kecukupan, dia wajib untuk berzakat. Tapi kalau asetnya lebih sedikit daripada jumlah hutangnya, orang yang seperti ini masuk dalam kategori al-gharimin, orang yang memiliki hutang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrinya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup teman-teman kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita berjumpa insyaallah setelah sholat maghrib hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.